Bapak Ibu dan seluruh jamaah, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh, jauh sekali. Rasulullah lahir pada tahun 571 Masehi. Kita sekarang hidup di tahun 2024 Masehi. Berarti sudah 1453 tahun. Sangat jauh jarak antara kita dengan Rasulullah. Sementara kita diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani beliau. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Jadi kalau Rasulullah itu sumber mata air yang airnya sangat bersih, sangat jernih dan sangat bening, kita ini sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor, airnya keruh. Bahkan mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang bukan hanya sekedar sungai kecil, tapi udah jadi comberan, peceren, bahkan mungkin jadi sapi tank. Artinya air itu kalau keruh, apa yang menjadi isinya kan nggak kelihatan. Air itu kalau budak, keruh, isi dalamnya itu nggak jelas. Banyu niku nek budak, isine mboten cetha. Ini kecil apa gede, ini besar apa kecil, ini pendek apa panjang, ini gembu apa atos, ini bunder apa kotak, nggak jelas karena airnya keruh. Mohon maaf, kita sekarang hidup di zaman keruh, jadi nggak jelas ini baik apa buruk, ini benar apa salah, ini haram apa halal, ini ahli sunnah wal jamaah apa bukan ahli sunnah wal jamaah. Nggak jelas karena zamannya keruh. Bahkan kadang-kadang nggak jelas ini kiai apa bukan kiai. Ya wes pada meneng ya. Saya bingung kok ini. Buktinya maaf ya, yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga nyolong. Yang nggak Islam tukaran, yang Islam juga tukaran. Karena memang zaman ini zaman keruh. Yang nggak Islam ngerasani, yang Islam juga. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita yang keruh ini untuk mendekat ke sumber mata air agar mendapatkan kejernihan, agar mendapatkan air yang bersih dan bening. Dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mampu sampai ke sumber mata airnya, minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, airnya masih bening. Kita dekati agar kita yang keruh ini mendapatkan gerojokan air bersih dan jernih tadi, sehingga nanti lama kelamaan keruh kita akan berubah menjadi bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa sungai-sungai besar yang airnya masih bening, masih jernih, yang harus kita dekati? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para kiai, para bunyai. Yang kiai tenanan. Loh, karena akhir-akhir ini mulai banyak bermunculan kiai yang gak tenanan, termasuk yang nyekel mic. Nah, kalau kiai tenanan itu ya betul-betul ditempa
dengan pendidikan pondok pesantren seperti Lirboyo ini, itu kiai tenanan, maksud saya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ini harus mulai ada upaya untuk menjauhkan umat dari ulama? Mungkin Bapak Ibu para jamaah tanpa saya kasih tahu sudah pada tahu semua, seliweran di medsos betapa antar ulama semacam diadu domba, dibentur-benturkan agar umat jauh dari ulama. Kalau umat sudah jauh dari ulama, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancuran. Kita prihatin, ada kelompok-kelompok yang bilang, wis ndak usah kiai-kiaian, pokoknya langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Lapo atik kiai, wong kiai padha menungsone, mangan padha segone, ngentut padha basine. Iya, memang kiai dengan kita itu dahar podo segone, tapi beda. Lah orang yang bilang anti kiai, ndak usah kiai, langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Lah dia ketemu Kanjeng Nabi yo kapan? Ngimpi aja enggak. Terus dia kenal Kanjeng Nabi itu dari siapa kalau bukan dari kiai? Siapa yang mengajari dia tentang Islam, iman, yang mengenalkan dia kepada Kanjeng Nabi, kepada Allah? Apa lupa dulu belajarnya nawaitul wudu'a li pengil hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala? Siapa yang ngajari itu? Ya Allah. Ada lagi yang anti kitab kuning, udah nggak usah kitab kuning, katanya kitab kuning itu kuno, udah nggak relevan, langsung Quran, langsung hadis. Kitab kuning yo karangane wong. Lah yang bilang kitab kuning karangannya begejel ya siapa? Loh, justru adanya kitab-kitab kuning karya para ulama salaf itu memudahkan kita untuk memahami Quran hadis. Karena kalau mau langsung ke Quran dan hadis, maaf kadang-kadang otak kita nggak mampu, apalagi kita yang nggak punya piranti lengkap, kita yang nggak ngerti nahwu sorof, kita yang nggak ngerti mantek balaghah, kita yang nggak ngerti qawaid, kita yang nggak ngerti mustalah hadis, nggak tahu asbabun nuzul, nggak ngerti sababul wurud, langsung Quran langsung hadis, malah nggak karu-karuan itu nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Gambarannya kayak gini ya, ibu misalnya kepingin bisa merasakan aroma wangi dan harum dari kembang mawar, kembang melati, kembang kantil, kembang apalagi yang wangi-wangi itu, kembang kenanga, terus kembang sedap malam, terus kembang api wangi kok. Nah, ibu kan bisa lebih enak merasakan aroma wangi itu dari parfum yang sudah diperes, disuling, disaring, diolah, diproses dari bahan baku kembang, udah dalam bentuk parfum, kan enak, tinggal pakai dan bisa ngatur aroma. Pengen aromanya remeng-remeng ya makainya dikit, pengen sedengan ya, pengen semerbak ya 2 botol pakai mandi. Lah kalau mau langsung itu kayak ibu pengen merasakan wangi dan harumnya kembang, langsung menghisap dari kembangnya. Lah bisa-bisa nek, bisa-bisa malah nggak kuat. Atau bapak misalnya pengen minum jamu campur madu, itu kan enak, madu yang sudah diperes dari rumahnya tawon itu, sudah disaring, disuling, diproses, enak, tinggal suntek, udek, ngelek. Nah kalau langsung ya itu kayak bapak pengen minum madu langsung nyesep dari silitnya tawon, dia malah habuh kabeh. Pentingnya kita mendekat kepada para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Karena begini ya, masih ada 5 menit. Zaman sekarang ini kalau boleh digambarkan mirip zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau zamannya Nabi Nuh, karena umat nakal, karena umat menentang ajaran-ajaran Rasul, mengingkari keesaan Allah, akhirnya diazab
banjir bandang, donya kelem bunder ser, banjir. Semua manusia yang murtad, yang kafir, yang nakal disikat habis. Yang selamat hanyalah orang-orang yang mau ikut numpang perahunya Nabi Nuh. Betul? Jadi Bu Khofifah, dulu zaman Nabi Nuh sudah pernah terjadi pemutihan massal. Jadi yang nakal-nakal itu disikat habis, yang selamat tinggal orang-orang yang mau naik dan numpang perahunya Nabi Nuh. Nah kalau zaman sekarang ini bukan banjir air, banjir kezaliman, banjir kemungkaran, banjir degradasi moral, banjir dekadensi moral. Maka yang selamat adalah yang mau ikut numpang, yang mau ikut numpang perahu, tapi bukan perahunya Nabi Nuh. Perahu penyelamat di era seperti ini adalah pondok-pondok pesantren. Cuma dengan catatan perahu yang ditumpangi harus tangguh, perahu yang ditumpangi harus kokoh. Lah kalau perahunya nggak tangguh, perahunya nggak kuat, perahunya nggak kokoh, nanti diterjang ombak, pecah itu perahu. Mergo perahunya nggak kuat, diterak gelombang, ngguling. Bahasa Inggrisnya the keleleb and the megap-megap. Aku sumpek ngene iki. Umi Aina pinter bahasa Inggris, apalagi yang sesudah Umu Aina tadi, Masya Allah, cawerdas ngomong, aku sampai gak ngerti aku. Aku isone bahasa Inggris cuma I love you tok. Pokoknya lek mripate kiwa sing kedip ting jarene I love you. Kalau yang kedip kanan teng I miss you. Kalau kedip dua-duanya I kelilipen you. Perahunya harus kuat. Lah pondok pesantrennya juga harus pondok pesantren yang benar-benar tangguh, pondok pesantren yang benar-benar kokoh, yang punya nasab dan sanad keilmuan sambung sampai ke hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak Lirboyo, kayak Arisalah, udah nggak diragukan lagi. Ini perahu kokoh, ini perahu tangguh yang menyelamatkan umat dari banjir di era seperti ini. Di samping perahunya harus kuat, nahkodanya juga harus profesional. Perahunya kuat tapi nahkodanya amatiran, nublek. Betul? Maka nggak salah kalau Ar-Risalah punya pengasuh yang luar biasa seperti Umi Aina. Ini nahkoda yang betul-betul profesional, luar biasa, mampu mengantarkan santri putra dan santri putri berprestasi internasional, kuliah sampai tekan Perancis, Polandia. Padahal punya ini urung tahu roh kono. Nahkoda yang hebat itu yang kayak apa? Ini kita juga hormat haul ulama. Ibnu Ajibah ndawuhaken an-nasu salasah. Jadi ulama itu ada 3 versi. Satu disebut al-alim, 2 namanya al-abid, dan yang ketiga al-arif. Gitu. Pertama al-alim, karena ulama itu pewaris Nabi. Al-alim ini yarithu aqwalahu, yang mewarisi dawuh-dawuhnya Rasulullah. Nah, disebut al-alim ini kiai yang benar-benar menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan, komprehensif, lengkap, pokoknya nahwu, sorob, usul fikih, qawaid, mustalah hadis, mantek, balaghah, Quran sak tafsire, wis pokoknya ngelontok tok 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 tok. Jan
alim tenanan, dia banyak hafal kitab-kitab ini namanya alim. Nah, yang kedua al-abid, gak begitu alim, tapi gak begitu alimnya ulama ini yo sak pinter-pintere kula sampean, gak begitu alim tapi menonjol dalam segi abidnya, dalam segi amaliyah ibadahnya sangat menonjol. Ahli tahajud sampai batuke ireng, mbuh min asaris sujud, mbuh min asaril karpet. Terus ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli zikir, ahli wiridan. Wis pokoknya nanti gawanane tasbih dawa ngelewer diputer terus wer 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 wiridan sulastri 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 wer wer sumyati sumyati wer. Yang ketiga al-arif, ini yang menonjol sifat rasikhah. Kalau al-alim itu yarithu aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhnya Nabi. Kalau al-abid itu yarithu af'alahu, mewarisi tindak lampai Kanjeng Nabi, amaliyai Kanjeng Nabi. Kalau al-arif itu yarithu akhlaqahu allati hiya batin, mewarisi akhlaknya Rasulullah. Ini biasanya punya sifat rasikhah. Kalau dalam bahasa kita punya ketajaman mata batin. Masing-masing dari al-alim, al-abid maupun al-arif ini punya keistimewaan, masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Sehingga wonten cerita zaman Allah yarham al-alim al-allamah Mbah Yai Syamsul Arifin, ramanipun Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Niku terkenal alim allamah, pondoknya besar, santrinya banyak. Hidup sezaman dengan Mbah Yai Syamsul Arifin. Itu ada kiai sepuh yang tanpa mengurangi rasa takdim saya, kealimannya kalah dengan Mbah Yai Syamsul Arifin. Tapi Mbah Yai sepuh ini menonjol dari segi al-arif, waskito, punya ketajaman mata batin. Biasa nggo takon-takonan masyarakat. Dadi ana wong kate mbangun omah, takon ten kene Mbah Yai sepuh niku. Kate mantu njaluk dina nang nggone Mbah Yai sepuh niku. Pokoknya terkenal waskito. Satu ketika Mbah Yai Syamsul Arifin ini lagi merenovasi masjid. Atapnya dibongkar, direnovasi, santri-santri roan kerja bakti bangun masjid. Nah, petingkiringan neng dhuwur, Mbah Yai sepuh ini lagi lewat, lihat ada santri yang lagi roan bangun masjid. Mbah Yai sepuh ini bilang, dawuh, kebetulan Mbah Yai Syamsul Arifin juga lagi nungguin santri yang lagi roan. Kata Mbah Yai sepuh, loh, iki piye iki? Kemis paing kok dandan-dandan. Iki dino apes, sampai 3 kali, dino apes. Mendengar itu, Mbah Yai Syamsul Arifin langsung kasih komando ke santri-santrinya. Le, santri-santri cung, mudun kabeh mudun, aja diterusno nek bangun. Dino apes, mudun. Begitu dikomando sama kiainya, ya gebruduk turun semua wong santri itu. Apa kata kiai? Kiai itu kan remote. Berhenti semua. Jarine Mbah Yai sepuh, lah ngene sing bener, kemis paing kok dandan-dandan, dino apes. Kemudian Kiai sepuh melanjutkan perjalanan. Kira-kira jalan dapat 300 meter sampai tekan perempatan. Mbah Yai Syamsul Arifin langsung dawuh lagi ke santri-santrinya, santri-santri munggah maneh, terus nih leh dandan. Lah santrinya kan matur, Mbah Yai terusnya dino apes. Ora apa-apa, apese wis tekan perapatan. Nah, ini maksud saya betapa antar kiai itu saling menghargai meskipun ada perbedaan pendapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi memang kiai itu ada yang satu al-alim, betul-betul alim, cerdas, jenius, pinter, menguasai berbagai macam fun dan disiplin keilmuan. Tapi biasanya ibadahnya ora patek, ibadahnya yang ngambil yang pokok-pokok. Ini kelemahannya wong alim itu biasanya gitu, tahajudnya arang-arang, dalile pinter tapi gak tahu sholat duha, ceramah tekan dindi tapi gak tahu tahajud, gak tahu witir. Biasanya ngono, gak usah kaya sopo, pokoknya biasanya ngono.
Nah, kalau al-abid ini nggak begitu alim tapi menonjol dari segi ibadahnya. Kalau al-arif dia nggak begitu alim, umpama dikokon basul masail gak iso. Kalau datang ke basul masail dia nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menjawab masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah, malah dia yang jadi masalah. Tapi punya ketajaman mata batin. Nah, para jamaah nun sewu, santri-santri, kiai-kiai Indonesia ini top, luar biasa, bisa memadukan ketiga-tiganya. Mungkin ya dulu kita menganggap dari segi al-alim kiai-kiai Indonesia kalah dengan kiai-kiai luar. Contoh sederhana, santri-santri kalau lagi ngaji kitab-kitab salaf itu rata-rata karya ulama luar, bukan karya ulama Indonesia. Sampeyan kalau ngaji kitab Matan Jurumiyah itu karangannya siapa? Syekh Maghribi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, wong di, wong Mesir, dudu wong semampir. Sampeyan ngaji kitab Nahwu Alfiyah Ibnu Malik itu karangan siapa? Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi, wong Andalusia, wong Spanyol, dudu wong Pare. Sampeyan kalau ngaji Fathul Qoribul Mujib yang tadi banyak didawahkan oleh Umi Aina tadi, itu karangannya siapa? Karangan Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Orang mana? Orang Iran. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah Teheran. Kalau sampeyan ngaji kitab Fathul Mu'in, itu karangannya siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Loh, Al-Malibari itu dudu Jogja Malioboro. Malibar itu India Barat. Jadi pengarang Fathul Mu'in itu orang India, dudu wong Bojonegoro. Sampeyan kalau ngaji kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, orang mana? Orang Persia, wong Iran Imam Ghazali itu. Kalau sampeyan ngaji Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang Iskandaria, Mesir. Kalau sampeyan baca hadis Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, mbok kirawi Bukhari tonggomu bakal sego goreng. Imam Bukhari itu orang Turkistan. Coba, ada yang karya ulama Indonesia ada, alhamdulillah belakangan ini mulai dihimpun dan dikumpulkan manuskrip-manuskrip karya-karya kiai-kiai kita, dan itu memang perlu. Salah satu inisiatornya adalah Bu Khofifah, tepuk tangan untuk beliau. Saya mengikuti ibu, saya mengikuti dan saya angkat bukan hanya 10 jari, 1000 jari kalau perlu. Sementara ini yang kita kenal kan cuma Syekh Nawawi Al-Bantani dengan karya Sulamut Taufik, Tafsir Munir, kemudian Syekh Mahfud Termas dengan kitab fenomenalnya Mauhibatul Fadl. Tetapi beliau-beliau wafatnya di Mekah, betul? Iki ngerti apa ora to ngomong tak jak ngomongin iki? Aku kok bingung ini aku. Ini Jampes Kediri punya Syekh Ihsan dengan kitab karyanya yang luar biasa, Sirajul Talibin yang mensyarahi Minhajul Abidin. Loh, tapi kan masih jarang sekali, masih sedikit sekali ulama-ulama kita yang punya karya fenomenal. Ini lagi dikumpulin sama timnya termasuk Bu Khofifah. Ini kitab-kitab karyanya Syekhona Khalil Bangkalan, kitab-kitab karyanya Syekh Nawawi. Nah, ini kebanggaan Indonesia. Nah, dari Ar-Risalah harus muncul dari Ar-Risalah tokoh-tokoh hebat yang membanggakan Indonesia dari disiplin keilmuan. Oke, sekarang dari segi abid mungkin kita juga kalah. Kalau soal pengamalan, kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Kita terlalu banyak konsep tapi kurang praktek. Saya sering sampaikan kritikan, masyarakat Indonesia ini terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Guyune gak enak rasane.
Di Indonesia ini coba acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara ada mauidhah hasanah, semua forum ada mauidhah hasanah. Maulid ngene iki, peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah. Sebentar lagi Rejab, peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran mauidhah hasanah. Nanti lebaran halal bihalal mauidhah hasanah. Mau berangkat haji walimatus safar mauidhah hasanah. Semua ada mauidhah hasanah. Haul mauidhah hasanah. Walimatul nikah mauidhah hasanah, walimatul arus mauidhah hasanah, walimatul hamal mauidhah hasanah, walimatul nikah, walimatul khitan mauidhah hasanah, walimatul nikah mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena saya udah pernah diundang di semua acara kayak gitu. Saya yang belum pernah diundang cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Semua acara mauidhah hasanah, tapi asarnya mohon maaf, apalagi kita udah masuk wilayah ekstrim ritual. Ngerti pora ya aku ngomong ekstrim ritual. Masyarakat kita itu semua diagamakan. Ini yang saya maksud ekstrim ritual. Coba masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng disebut rumah ibadah. Loh, rumah kok ibadah? Bajunya bapak-bapak itu namanya busana muslim. Kapan nek syahadat kelambimu? Loh, pecinya santri-santri yang warnanya putih itu disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah itu. Naik pesawat aja enggak, wong iku tukune nonggone Kediri, tapi disebut peci haji. Bahkan Kediri itu punya tahu namanya tahu takwa, berarti tahu yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Loh, mungkin sampean pengen tiru, monggo gawe tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, getuk naudzubillah min dalik. Kita udah masuk wilayah ekstrim ritual, cuma sayangnya hanya atribut tapi jauh dari esensi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok ngerti mbok enggak ngene iki aku sampai ngadeg-ngadeg. Hanya label tapi minim dari nilai. Kita punya an-nadzafatu minal iman. Kita punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi kenapa kota terbersih dan paling rapi di dunia ini kok Jepang, Singapura, kok bukan kota kita, padahal kita yang mayoritas Islam? Halo, gue paham boh enggak ini? Itu yang saya maksud. Dari segi abid pengamalan kita kalah. Kalau santri-santri mau membaca Tabaqatul Hanabilah Libni Abi Ya'la, diterangkan bahwa imam mujtahid itu setiap hari sholat sunnahnya tidak kurang dari 200 rakaat. Coba, jadi ilmunya betul-betul diamalkan. Disebut imam mujtahid itu sholat sunnahnya tiap hari nggak kurang dari 200 rakaat. Lah kalau maaf ya, santri Ar-Risalah memang terkenal pinter-pinter, terkenal cerdas-cerdas. Ujian nahwu nilainya 9, ujian fikih nilainya 9, tapi sholat subuhnya jam 9. Gurunya Imam Syafi'i namanya Kiai Waqi' Ibnul Jarrah, itu kalau nyusun kitab beliau ngambil hadis itu pakai riyadhah dengan puasa. Jadi golek hadis niku ngangge poso. Nasta'inu ala thalabil hadis bisyaumi wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Aku kalau nyari hadis pakai puasa, sehingga hadis-hadis yang ditulis betul-betul selektif dan kualitatif. Wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Aku kalau menghafal hadis itu caranya amalkan. Jadi ilmu bukan hanya dicentel neng otak saja, ilmu betul-betul ditanam di dalam hati, kemudian terekspresi keluar menjadi amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten santri-santri, ilmune mboten namung dicentelne ten otak, tapi betul-betul tertanam di dalam hati, diekspresikan keluar menjadi amal. Lah kalau santri sekarang itu ilmunya kan kebanyakan dicentelkan, disimpan di HP. Maaf,
Ini bedanya. Kalau santri dulu yang dikaji kitab Fathul Wahhab, kalau santri sekarang kitabnya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Fadilatul Imam Syekh Google radhiyallahu anhu. Lah torikohnya kan torikoh internetiyah. Ini ibu, terutama ibu-ibu sebagai Madrasatul Ula, Madrasatul Ula, lembaga pendidikan pertama dan paling utama bagi anak-anak. Ibu harus betul-betul mengawal putra-putrinya, karena perempuan harus bisa menjadi figur tiga ibu secara terpadu. Harus bisa jadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui secara tuntas, dan ibu guru yang mendidik dengan cerdas ketika anak memasuki usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Rasulullah juga punya tiga ibu, ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Kalau anak-anak sekarang kan ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama wifi. Karena para kiai sepuh dulu abidnya kuat, maka pantas kalau mau idohnya ampuh, nasihatnya manjur, karena abidnya kuat. Jadi apa yang diucapkan diamalkan, apa yang disampaikan dikerjakan. Ini prinsipnya Rasulullah. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari apa yang aku perintahkan kepada kalian. Semua yang aku perintahkan kepada kalian, aku adalah pelaku pertamanya. Makanya kiai sepuh dulu itu kalau kasih mau idoh sederhana tapi mengena. Ampuh, mandi. Ada anak nakal 20 orang nakal, dinasehati sama kiai sepuh dulu. Nggak lama mau idohnya, cuma 5 menit. Jangan nakal, insaf, kematian datang dengan tiba-tiba. Awas ya, kamu nanti mati pas maksiat. Ngono tok nasihatnya. Ini besoknya dari 20 orang yang nakal ini 19-nya sadar, insaf, waras, sowan nggone Mbah Yai. Matur suwun Mbah Yai, mau idoin jenengan, nasihatin jenengan. Konco kula 20 nakal sedaya, sakniki sing 19 pun insaf pun sadar. Kantun setunggal Mbah Yai sing nakal. Dawuhe Mbah Yai, ora apa-apa, sing siji kuwi kanggo isen-isene neraka kuwi. Neraka ya butuh obong-obongan kok. 20 orang nakal dimau idai kiai 5 menit, besok 19 waras yang nakal tinggal 1. Nah sekarang ada 20 orang nakal dimau idoi Anwar Zahid 2 jam, besok yang nakal jadi 21. Soalnya ketambahan sing pidato. Lu kiai dulu itu kalau pidato nggak lama kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek supados dirahmati Allah, nek dalu salat tahajud nggih pun cekap semanten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai nggawa berkat. Tapi kiai yang merintah tahajud itu istiqomah qiyamul lailnya, nggak pernah meninggalkan tahajud setiap malam. Mandi pidatone, besok pidato lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek supados barokah uripe, nek enjing salat duha nggih pun cekap semanten akhirul kalam. Lho arep rampung ya ana sing ngusul, nun sewu Mbah Yai tahajudnya dereng saged nglampahi, ampun ditambahi riyen. Oh ya wis lek ngono duhane ora sida, ana duha ana tahajud pidato ora sida. Tapi kiai yang ajak-ajak duha itu istiqomah sholat duhanya gitu loh, mulane ampuh. Saya jadi ingat ya beberapa waktu yang lalu
Saya itu Ibu Khofifah, saya ceramah di wilayah selatan sana. Begitu saya mau diminta untuk naik ke panggung, tuh, acara berikutnya ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh seorang dai yang sedang naik daun. Aku dianggap ular keket. Kenggeregetno MC ini kayak penyiar tinju. Al Mukarram Kiai Haji Anwar Zahid. Wah, aku langsung mau ini. Ayo sopo sing ngajakan teman-teman. Begitu saya mau naik panggung, saya itu dikejar sama bapak-bapak yang udah sepuh. Kira-kira duduknya di deretan kursi nomor 3 atau nomor 4. Mohon maaf, orangnya itu orang bejaji. Sarungnya wes ngeper, gue melakukan dul. Bajunya itu kancingnya udah nggak ada, beledeh. Peci ini warnanya udah koyok ulune garangan. Saya dirangkul terus dibisiki, dimau idoi, simple, sederhana dan singkat. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mau idohnya cuma gitu. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mancep ning atiku, Pak. Saya begitu naik panggung nyari kursi lo bingung, mergo aku kelingan Gus nek pidato sing ikhlas nggih. Jujur ceramah saya kacau balau, konsentrasi wis bubar gara-gara aku eling Gus nek pidato sing ikhlas nggih. Selesai ceramah ramah tamah, aku arep mangan iki gak kolu. Lho rumangsaku wonge ketokno piringku ambek ngomong Gus nek pidato sing ikhlas nggih. Saya pulang naik mobil, ku perasaanku wonge lungguh sebelahku, nah aku dibisiki Gus nek pidato sing ikhlas nggih. Sampai saya pulang tidur ngipi ketemu wong ku ya diomongi ngono Gus nek pidato sing ikhlas nggih. Mau idohnya ngongkon ikhlas singkat tapi betul-betul mancep ning ati. Demi Allah adik-adik, saya habis dimau idoi orang itu kira-kira ada 4 bulan. Saya diundang pidato ceramah kemanapun sama sekali gak mikir sangu, gak mikir amplop, gak mikir transport, betul-betul bisa ikhlas. Tapi kejadian itu udah lama Ibu ya, udah lama. Sampun dangu Bu Khofifah niku pun dangu sangat, pun dangu. Aku wis lali, aku wis ana. Udah lama itu kejadiannya. Ya saiki yo mikir kok. Lu mau idohnya cuma kayak gitu, tapi kok ampuh. Kayak kiai dulu ngajar kitab itu ndak karo-karuan. Maaf, kiai ini wis sepuh, kacamotane kandel, kitabe lawas belereng, maknane blobor. Leh maknane. Balas santri-santrine. Al jamalu utawi untu. Onto diwaca untu. Lah sama santrinya kan diingetin, Mbah Yai ngapunten niku maknane onto. Lah iya, maksudku ki onto sing duwe untu kuwi jamal. Lah nek ora duwe untu bahasa Arabe naqah. Kiai kan aja sampai kalah. Wal jaradu lan lawang. Lho, walang diwaca lawang. Jare santrine, walang Mbah Yai, aku wis ngerti, maksudku ki walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu, ula Mbah Yai, lha iya ula sing gedene sak alu. Tapi santri-santrinya kok jadi orang semua, gak ono sing dadi cempe. Sorry, aduh waktunya ndak cukup ini. Dari segi, loh ini aku belum yang digitalisasi, belum loh ini, ya nantilah kalau diundang lagi. Dari segi arif, belum. Loh, santri sekarang harus menguasai IT, harus menguasai, maaf ya, faham-faham Wahabi. Ini mulai menguasai medsos. Bahkan banyak kitab-kitab turas karya ulama-ulama salaf yang dirubah redaksinya. Lah ini kalau santri-santri kita yang ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini gak menguasai IT, bahaya loh ini. Harus diteliti betul.
engko kapan-kapan nek diundang maneh engko sik. Iki ana sing luwih penting iki. Dari segi al-arif kita juga kalah. Imam Malik itu kalau lagi ngajar kitab santri-santrinya, ngedep kitab sila khusyuk tawadhu, udah maca kitab Qalal Musannif wa Syarih, digigit kala jengking, disengat kok digigit, dintop kala jengking, itu nggak berani gerak. Kenapa? Karena saking takzimnya sama kitab, saking takzimnya sama hadis yang ada dalam kitab itu, sekaligus takzim kepada musannif, kepada muallif, takzim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pucet abang biru tapi nggak berani gerak. Coba, nah kita kan enggak. Bapak-bapak sholat sarungnya kelebon nyamuk polai ginjal-ginjal, apa mana nyamuk wedok muser no selakangan. Begitu selesai ngaji, wallahu a'lam bishawab, santrinya matur, Mbah Yai nyun pangapunten, panjenengan kenging punapa kok pucet? Gak apa-apa, ngadeg ngipatno sarung kerotok-kerotok kala jengking 7 mbuh pira. Coba, makanya pantes kalau doanya ampuh, dongane mandi. Nyun pangapunten Umi Aina, kalau urusan doa mandi itu saya lebih mantep kiai-kiai dusun, kiai-kiai sepuh, walaupun gak fasih. Saya kalau ngaji ke kampung-kampung itu ada kiai sepuh dongo, saya aminnya khusyuk dan saya amin beneran, walaupun dia nggak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan mindal maut. Ya pun nek amin tenanan, karena saya yakin kiai itu mandi, soalnya yakin kiai itu gak iso gawe proposal, mandi dongane, dia nggak kenal proposal. Lah nek ustad anyaran fasihnya luar biasa. Rabbana ajina, atina kurang fasih, ajina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wala mune kok nganti intil-intile merotoli wa qina. Aku rada males kon ngamini, soalnya biasanya ustadz model ngono ku wis pinter nggawe proposal dan pinter ngerubah kwitansi. Allah ya Karim, ngono lho. Kiai mbiyen iki ampuh karena musyahadah, al-arifnya kuat. Kadang dongane iki Jawa nyel, sama sekali nggak ada Arabnya. Kemarau panjang lama nggak ada hujan, nggak usah istisqa, donga Jawa nyel lho sing diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung tandek tansus, tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus, ures-ures udano sing deres, udan deres gembrojok kok dongane trimo tandung tandek tansus. Saiki lho suwe gak udan, kiai-kiai sak Jawa Timur ngumpul dadi siji, istighosah istisqa ngobos dongane. Ayo coba mungkin biyen ya Allah donga Jawa ana wong lara untu suwe mek ngene, bismillahirrahmanirrahim, godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh, disebulno ya waras kok. Sampeyan sing maca ya diantemi wonge Pak. Punya hajat udan deres, waduh kacau ini lek udan, nggak usah nyari pawang, nggak usah nyari dukun, hujan deres malah ditantang, dia keluar rumah ke halaman, udan ini lo ditantang, langite ora sida udan, udan mek sak uyuh jaran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pet terang kok udane. Saya pernah lagi ceramah alun-alun, nggak pakai tenda, serius-seriusnya pembahasan udan. Ini jamaah mau buyar, tak bengok enggak aku, jangan bubar, yang bikin hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah, minta ke Allah, yakin terang. Aku bengok gak perkara apa-apa, aku moh kodanan dewean. Lucu loh, jamaah bubar aku kodanan ijen, aku apa melayu yo izin aku. Ayo kita baca tabat 3 kali, Fatihah mesti terang. Tak ajak tabat 3 kali, Fatihah, alhamdulillah tambah deres.
Lu tabatku 3 kali sama Fatihah kok kalah karo sing trimo langite ora sida udan mek sauyuh jaran. Makanya santri-santri itu harus membekali diri dengan 3 unsur yang tadi disampaikan Ibu Khofifah, yang tadi disampaikan Umi Aina tadi, karena santri itu harus lengkap dalam SQ, AQ dan IQ. Jadi spiritual quotient, emotional quotient, and intellectual quotient. Understand? Mbah bener mbah ora. Loh, pertama namanya Rijalul Ummah, community leader. Nah, aku yang mau kalah toh karo gubernur. Dikira Umi Aina tok sing bisa bahasa gitu. Wong sama-sama sarjana kok. Mimpin umat, mimpin masyarakat, dan itu nggak gampang. Mimpin masyarakat itu jauh lebih susah daripada mimpin santri. Kalau mimpin santri gampang, santri meskipun puluhan ribu mesti manut sama bunyainya, manut sama kiainya. Bunyai ngutus ngulon, ribuan santri ngulon kabeh. Bunyai ngutus ke timur, ribuan santri ke timur semua. Nggak ada yang berani bantah, karena di pesantren ada departemen tertinggi yang paling ditakuti santri, namanya Departemen Kualat. Tapi mimpin umat itu susah, betul? Jangankan umat yang banyak, ngandani wong 10 itu angel. Sok ya, sok pilihan. Ayo milih Bu Khofifah. Wes karuan jelas, wes karuan cetok, nyata prestasinya, nyata kinerjanya. Loh, ini 10 orang dibilangin kayak gitu. Loh, yang 4 ngomongin ngene kok, nuwun sewu, kula pun nangsal dhuwit keng mriko. Ayo coba, apalagi sekarang lagi miris, sholawat nariyah itu kalah kuat dengan sholawat rupiah sekarang. Lunggen apa mboten? Iya, sholawat nariyah itu kalah sama sholawat rupiah. Jadi mimpin masyarakat itu sulit. Makanya jadi kiai di desa sama jadi kiai di kota beda. Jadi kiai yang berjuang di desa sama yang berjuang di kota beda, gayanya beda, karakternya beda. Karena kiai di desa itu paling menghadapi pertanyaan dari masyarakat, yai gabah niku zakate pripun, terus iwak niku dizakati napa mboten, gajian niku dizakati napa mboten. Paling pertanyaannya ngono-ngono kuwi wong desa. Yai lek ngetutne mayit ten kuburan niku sing bener nang ngarepe mayite napa nang mburine mayite. Jere yai ini sakarepmu, sing penting aja mbok idek-idek mayite. Lho, kiai ku lek pertanyaane genah jawabane genah, lek pertanyaane ora genah kiai luwih ra genah. Tapi jadi kiai di kota menghadapi masyarakat yang IQ-nya lebih tinggi, pertanyaannya lebih modern. Yai mohon tanya, bagaimana hukumnya nikah lewat internet? Jadi kiai, nggak apa-apa, boleh yai, nggak apa-apa. Tapi karena nikahnya lewat internet, maka nanti jimaknya juga lewat internet. Caranya yai, download. Oh, pertanyaanmu jengkelno, jawabannya kiai luwih jengkelno meneh. Ngono lho. Saya pernah ditanya kok, bah katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ya kenapa? Ya aku yang ngono. Lo katanya kalau trompetnya ditiup itu kiamat. Ya aku yang ngono. Lah sekarang udah ditiup apa belum? Jadi ya tak jawab belum aku. Kalau ditiup ya kiamat. Lu masih nanya lagi. Lah kalau gitu sekarang malaikat Israfil tuh ngapain? Jadi lah nganggur jadi. Enggak nganggur, tak jawab. Sekarang Israfil ku ngresiki trompete aku yang ngono. Lah nanti kalau karaten ayo, tayengen ayo. Ana perintah Israfil, tiup, ngok, cuma muni seprapat tok. Ayo, yang bunyi seprapat, masuk kiamatnya seprapat. Nah, cuma orangnya tak bilangi, memang trompetnya belum ditiup, tapi wis dimut aku yang ngono. Lho memang wis dimut kok. Itu hadisnya ono iku. Jadi Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu, baru 500 tahun kemudian Allah menciptakan petugas peniupnya, namanya Israfil. Begitu Israfil jadi, Israfil tugasmu nanti niup ini. Saiki nang dimut, ngono. Saiki wis ngemut. Makanya sampean ndonga, muga-muga Israfil ora watuk. Lah engko nek Israfil watuk,
Masya Allah, Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Malang, Kukut, Bojonegoro aman. Lo kan trompetnya madep rene. Ya Allah ya Karim. Nah, sehingga pemimpin itu harus betul-betul bisa ngemong masyarakat. Ini kelebihan daripada ulama-ulama Indonesia. Mungkin al-alim kalah, al-abidnya kalah, al-arifnya kalah, tapi punya keistimewaan ar-ra'i. Ar-ra'i itu artinya angon, menggembala, pinter ngomong, pinter angon. Ini keistimewaannya kiai-kiai Indonesia, pinter ngemong. Dan ciri khasnya wong angon, angon itu kan mesti di belakang yang dingon. Contoh angon wedhus itu pasti di belakangnya wedhus, di belakangnya kambing. Kalau kambingnya udah bener ya ditutne wis bener. Nah kalau kambingnya bandang nakal baru nah itu angon di belakangnya. Kalau di depannya kambing bukan angon, itu blantik. Jadi mau nggak mau kambing diseret, ayo mau nggak, ayo. Nah mohon maaf, nah, mendekati pemilu ngene iki, mendekati pilkada niki ono wong sing model angon, ono sing model blantik. Yang model angon itu ya gimana ya enaknya Jawa Timur ke depan, gimana baiknya Jawa Timur, ini angon. Tapi nek sing blantik ya ngono iku mau gak gelem kudu ngene, gelem gak gelem kudu ngene, iku blantik. Mudah-mudahan Ibu Khofifah paham. Hati-hati Ibu menghadapi blantik-blantik. Kadang-kadang di depan siap Ibu, inggih Ibu, ngono kadang-kadang. Matur suwun Ibu, sekaligus saya laporan luar biasa beliau. Jadi pesantren kami kemarin dapat bantuan dari beliau. Meneng ra usah guyu. Kelebihannya wong angon itu teliti. Maka kiai-kiai Indonesia itu punya sifat ngemong dan teliti, yang itu diwariskan kepada para santri-santrinya. Ini kelebihan kiai-kiai Indonesia yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama luar. Teliti, cermat, jeli. Contoh ya, kitab kuning itu tulisannya kan udah kecil-kecil banget. Loh, kitab kuning itu tulisannya wis cilik. Karo kiai Indonesia sek dicilikne meneh, diiklali, diikropi, ditarkipi, dimaknani cilik-cilik. Wadzalika, ini maknanya lah wis jelas. Dan yang demikian itu semua orang tahu makna nenek wadzalika itu, dan yang demikian itu. Tapi kiai Indonesia gak terima ngono kuwi, isek dionceki. Wadzalika ujarene isim isyarah, dalnya dal apa, lamnya lam apa, kafnya kaf apa. Terus yang jadi isyarah itu yang mana? Dalnya, lamnya, apa kafnya, apa dalikanya. Terus kalau dikasih hak tambah hadzalika boleh apa enggak? Iki saya dibahas. Koyoke kok orang mudeng ngono sama tak omongin ngene iki. Halo? Wong Arab ora ngerti. Coba sampean nek gak percaya ketemu orang Arab terus sampean ngomong utawi iki iku, mesti plong-plongo deh. Ini yang bisa hanya kiai Indonesia. Alhamdulillah. Ini orang Arab juga tahu alhamdulillah. Tapi kalau kiai Indonesia gak terima ngono ku, sik dionceki alhamdulillah. Ditarkipi dimaknani utawi sekabehane puji. Lho kok maknane sekae? Kok maknane sekabehane? Lho mergo ana al apa kuwi? Al lil istighraqil jinsi. Terus hamdu ki ana papat, apa wae dirinci kabeh. Gini ya. Sampeyan ki dudu wong Arab. Mambu Arab ya ora, Arab mambu ya ora. Tapi dengan hal-hal yang berbau Arab kok ndak aneh. Santri-santri kitab kuning yang tulisannya Arab renik-renik, rumit-rumit, nggak aneh. Dengar azan yang bahasa Arab nggak aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak aneh. Justru malah kalau azan dipakai bahasa Indonesia itu jadi aneh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, aneh. Ada orang berdoa pakai bahasa Arab, telinga kita juga nggak aneh. Kunut ya tetap Allahumma hdina fiman hadait, bukan kok oh my god, enggak. Makanya bener Quran turunnya di Arab, Islam turunnya dari Arab, tapi barokahnya yang paling banyak adalah untuk bangsa Indonesia.
Ini dari Rijalul Ummah, community leader. Yang kedua, Rijaluddin, ini spiritual quotient, spiritual leader. Jadi santri itu harus punya daya spirit, harus mempunyai kekuatan batin, musyahadah. Ini didapat melalui tirakat, didapat melalui riyadhah. Dan yang terakhir, ini udah lewat jam 12, nggak bijaksana kalau saya panjangkan. Mohon maaf Umi, kalau kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Intellectual quotient, intellectual leader, ilmu itu penting banget. Halo? Halo? Kata kuncinya, tidak ada yang sulit dalam hidup ini, yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Saya ulang, tidak ada yang sulit dalam hidup ini, yang ada hanyalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena dirimu nggak punya ilmunya. Kenapa hidupmu kok susah, sengsara, menderita, kangelan? Ya karena dirimu nggak punya ilmunya. Dengan ilmu, yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat. Contoh sederhana, burung bisa terbang dengan sayapnya, dia menempuh perjalanan terbang menggunakan sayap. Manusia juga bisa terbang, dan terbangnya manusia bisa mengalahkan kecepatan burung, jauh lebih cepat manusia. Pakai apa? Pakai ilmu. Caranya bikin pesawat terbang. Halo? Dengan ilmu, yang susah jadi mudah. Dulu kalau orang pergi terus bingung, kepaung, bingung, nggak tahu arah, itu tirakat riyadhah, masuk masjid, sholat, baca surat Al-Ahzab supaya waras bingungnya. Sekarang nggak usah repot-repot, ada GPS, ada Google Map. Betul? Makanya al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu sinar. Sinar itu lampu. Lampu bisa digunakan untuk ngaji, untuk zikir, untuk baca Quran, tapi lampu juga bisa digunakan untuk kemungkaran dan kemaksiatan. Betul? Al-ilmu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Ilmu bisa menjadikan dirimu bermartabat, tapi ilmu juga bisa menjadikan dirimu semakin bejat. Makanya tadi betul yang disampaikan oleh Ibu Khofifah, jangan hanya pinter tapi harus bener. Kalau nyari orang pinter sih gampang, pinter nggak bener malah keblinger. Yang merusak tatanan itu bukan orang bodoh tapi orang pinter. Betul? Bener kalau nggak pinter yang guyokne wong lucu. Dari mana kamu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ya bener. Rumahmu mana? Nggak saya bawa. Ya bener. Alamat rumahmu Indonesia. Ya bener, tapi ngregetne wong. Maka saya kalau mencontohkan wong bener gak pinter iki oon. Ke pasar, motor diparkir, sepeda motor diparkir, tinggal belanja. Selesai belanja, nyari sepeda motornya nggak ada, hilang. Itu nggak lapor polisi, nggak sedih, malah guyu. Nah, temennya kaget, Mas, sepeda motormu hilang, orang sedih kok malah guyang-guyu. Alhamdulillah, biasanya ya apa-apa tak tumpai lo gak hilang. Iki hilangnya kok pas ora tak tumpai. Coba hilangnya pas tak tumpai, aku kan katut hilang. Ini bener tapi oon. Nah, jangan dikira kalau kiai-kiai itu ketinggalan zaman. Mohon maaf, kiai dulu itu yang dibaca Quran hadis tapi punya wasbah fikriyah, punya lompatan pemikiran jauh ke depan. Contoh sederhana, operasi plastik itu baru ditemukan sekitar tahun 1990 pertama di Malaysia. Imam Romli ratusan tahun yang lalu wis membicarakan itu dalam kitabnya. Operasi plastik baru ditemukan sekitar 1990-an. Imam Romli wis bahas ono wong irunge pesek kaya aku, tapi kan manis wek, kepingin mancung kan ditembel, yang dipakai nembel dagingnya sendiri. Akhirnya diambilkan daging yang empuk biar gampang tembelane, diiriskan dagingnya bokong, tembelkan ke irung. Ini dibahas karo Imam Romli. Lah sesudah nempel ke hidung, ini statusnya daging hidung apa daging bokong? Kalau statusnya daging bokong, berarti kemana-mana wajib ditutup, soalnya aurat.
Imam Abu Bakar Al-Haniyah itu ngarang kitab judulnya Kaifiyatus Shalah fil Jawi, cara sholat di udara. Loh, waktu itu kaum orientalis bilang, stupid man, ini orang gila ini, kok ada sholat di udara itu loh. Ternyata 750 tahun kemudian baru ditemukan pesawat terbang. Loh, itu Imam Abu Bakar Al-Haniyah 750 tahun sebelumnya sudah membicarakan tentang cara sholat di udara. Ternyata ada pesawat terbang, sampean pergi haji, pergi umroh, naik pesawat, sholatnya gimana? Makanya terus debat NU Muhammadiyah. Lek wong NU sholat li hormatil wakti, nanti sampai sana dikodok. Muhammadiyah tayamum. Aku tahu bareng karo Muhammadiyah, dia tayamum pakai kursi, plek, tak bilangin, mustakmal itu habis dipakai orang. Bingung dia, lah terus mana yang belum mustakmal? Ya mboh, ganti dindingnya pesawat, plek, tak bilangin, itu juga habis dipakai orang, mustakmal, nggak sah tayamumna. Bingung dia, terus mana yang belum mustakmal? Ono pramugari liwat, tak kandani, kayak lo bokongnya pramugari kan, kawian tayamum aku. Lu para kiai dulu tuh yang dibaca Quran hadis, tapi pola pikirnya nggak kalah, nggak ketinggalan dengan yang sekarang ini, ngono loh. Makanya alumni pondok pesantren itu nek tenanan, apalagi pesantrennya terpadu kayak Ar-Risalah sini, udah lulusan sini itu nggak mungkin kalah dengan yang sudah S3 secara kapasitas dan kualitas. Dah jam 12 lewat, mohon maaf jadi ngelantur saya ngomong. Ngapunten Umi, pangapunten sangat Ibu Khofifah, pangapunten sangat kalau mungkin yang saya sampaikan kurang sesuai dengan harapan. Saya ini terbiasa ngomong dengan, saya biasa ceramah di desa-desa karena memang saya spesialis ngaji bareng dengan wong desa-desa karena saya dasarnya wong desa. Jadi kalau saya disuruh ngaji di forum yang resmi kayak gini tuh rasanya kayak gimana gitu rasanya. Jadi kalau mungkin yang saya sampaikan materinya kurang pas dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini karena bodohnya saya, karena keterbatasan pengetahuan saya. Ngene anek ku mikir ya wis sowe pisan iki. Ndongane keluarga dalem mawon, sungguh suul adab kalau saya yang doef, saya yang sangat bodoh harus memimpin doa di majelis semacam ini. Sekali lagi, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Enggak. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas segala salah dan khilaf serta kekurangannya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.